Kita sudah mau berakhir khusus 16 dari bulan Moga itu akhir juz ke-18 mulai ayat 83 surat Taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa.
ضرا ولا ketika Nabi Musa ditinggali oleh Allah supaya menghadap Allah di Bukit Tur Sinai. Seharusnya Nabi berangkat bersama-sama, Nabi Musa bersama Nabi Harun dan umatnya. Tapi Nabi Musa berangkat berdua, terus diadap oleh Allah. Bahwa jalan kau nikahnya Musa, mengapa kamu kok datang lebih cepat? Kok kamu datang lebih duluan dari kaummu? Kenapa Musa? Kamu kok berangkat duluan? Kenapa kamu kok tidak ajak bersama? Lalu Nabi Musa menjawab, "Qala ulani ala abari." Nah, itulah mereka sedang menyusul aku. Wa anjiltu ilaika rabbi bita'ala. Aku bersegera ketemu ya Tuhanku agar supaya engkau meridhoiku. Nabi Musa itu gak sabar menanti kaumnya, cepat-cepat dia ketemu Allah. Kaumnya ditinggal bersama Nabi Harun. Ternyata ketika ditinggal malah muncul Samiri. Nah, Samiri itu ya, itu perhiasan emas kalau masuk itu yang dilemparkan ke kaki, yang di bawahnya sudah ada cetakan anak lembu. Seluruh perhiasan suruh lemparkan ke situ. Dari lempar itu terbakar oleh api, meleleh, tercetak patung anak lembu. Kemudian dilempari dengan pasir-pasir, keluarlah suaranya. Itu yang kemudian disembah oleh Samiri dan umatnya Nabi Musa. Ini Israel ini baru ditinggal sebentar, itu mudah sekali dibujuk oleh Samiri. Maka orang Fa'inna fatanna qaumah, Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu min ba'dika setelahmu, wa andallahu Samiri. Nah,
Jadi setelah kaum itu kami tinggalkan, kalau memuji mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ya, disesatkan oleh Samiri. Wa adalah humus Samiri. Samiri menyesatkan. Itu tadi perhiasan emas batu sumber dipakai ke kaki yang di bawahnya sudah ada sentakan patung ada sapi, begitu segala macam perhiasan emas itu dilepas itu selesai, kemudian terbentuklah patung ada. Kalau jangan Musa ila kaumnya, kemudian Musa kembali kepada kaumnya. Ghadbana asifah, penuh dengan marah dan sedih hati. Jadi Musa diberitahu oleh Allah, kamu tinggal disesatkan oleh Samiri. Terus Nabi Musa kembali lagi dengan marah dan dengan sedih hati. Gimana ini? Ditinggal cuma sebentar saja sudah disesatkan oleh Samiri. Ya qawmi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanah. Musa berkata, hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apaqala alaikumul adu am araditum ayakillah alaikumul Allah. Maka apakah masa lama, masa yang berlalu bagimu? Allah sudah lama kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhanmu menimpamu. Ya, itu ayat kita ada di Rabbiku fatalakum mengindi. Lalu kamu melanggar perjanjian itu dengan aku. Kalau mereka tadi menjawab, mereka siapa? Mereka kaumnya. Maaf wafna mau'idaka bimalkina. Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Itu tadi bukan kemauan kami sendiri, bukan termasuk melanggar janji denganmu. Walakinna umilna awzara min zinatil qaum. Tetapi kami ini disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Jadi perhiasan dari emas itu suruh bawa. Dan bagaimana? Fakodarna makata dengan al-kosa bahwa sapi perhiasan emas di luar itu lama-lama masa meleleh melebur terciptakan patungan sapi. Saya itu kemudian dilempar balik dengan benda-benda keras, bunyi kemeresnya. Itu kayak dolanan. Nah itu. Faqalu hadza ilahukum ilahu Musa wa Nasri. Kemudian maka mereka itu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Nabi Musa. Tetapi Musa itu telah lupa. Disangkanya sendiri di situ. Jadi setelah api dinyalakan, di bawahnya ada cetakan peternak sapi, perhiasan emas, dilemparkan ke situ. Ya, sambil juga melemparkan, kaumnya juga gitu. Nah, kemudian setelah itu terbentuk cetakan patungan sapi. Setelah jadi, sambil katakan, ini Tuhanmu dan Tuhan Nabi Musa. Lu kok Tuhannya dari patung gitu? Itu sambil menyesatkan begitu. Nah, coba ini patung anak sapi dibuat dari emas. Masa dari perhiasan tadi kan? Jadi sapi ini memang cerdas, menyesatkan umatnya Nabi Musa. Apalagi yang akan yang zuilah ini
batin qaulan. Maka apakah tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat ngomong, tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bahwa yang lalu dorong bahwa patung anak sapi itu juga tidak bisa memberi kemuduran dan juga tidak bisa memberi manfaat. Patung anak sapi terbuat dari emas, yang nggak bisa ngomong, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi manfaat. Tapi kok keluar suara keren ya dilempari oleh pasir, oleh kerikil itu kan bersuara. Kenapa? Karena itu patung resepnya itu tipis. Nah, tipis kemudian dilempari bisa keluar suara gitu. Padahal itu tidak bisa ngomong, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi manfaat. Kok disembah gitu? Padahal Israel itu sudah diutus banyak nabi, dapat kitab, dapat wahyu, cuma ditinggal nabinya sebentar. Ya Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Tur Sinai, mestinya bersama Harun dan umatnya. Musa berangkat duluan karena nggak sabar ingin cepat ketemu Allah. Umatnya ditinggal bersama Nabi Harun. Kok disesatkan oleh Samiri, kok yang manus baik malah kok nah, sesungguhnya Harun itu pernah mengatakan kepada kaum sebelumnya, katakannya gimana? Ya qaumi innama kuntum bihi, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi ini. Fa'inna rabbukumur rahman fa'tabi'uni fa'tabi'u amri. Jadi sebetulnya itu hanya coba saja patung anak sapi itu. Sesungguhnya Tuhan ialah Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Maka itu ikutilah aku dan taatilah perintahku. Kenapa itu lebih penting? Harus jadi nabi aku. Mestinya yang diikuti itu perintah dari aku, karena Nabi Harun jadi nabi dan mentaati perintah Nabi Harun. Qalu lana pernah ini arifin, umatnya tadi yang menyembah patung anak sapi yang disesat oleh Samiri mengatakan kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini karena yang jika ilaika Musa sampai Nabi Musa kembali pada kami. Dasarnya kalian lalu beritahu jangan nyembah patung anak sapi, nyembahlah pada Allah, ikutilah jalannya, taatilah aku. Walau umat ingin jaga Rasul tetap menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Terus kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu. Allah ta'ani afakoita amri. Diberikan jawabannya kepada Musa di Harun ini. Jadi Harun mengatakan, wahai putra ibuku, jangan lupakan jiwaku.
dan jangan pegang kepalaku. Ini khosiru antakuna maka bani Bani Israil. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara anak-anakku. Nanti kalau aku tinggal bersamamu, nanti Bani Israel gak ada yang temani, dikira nanti aku memisahkan antara kamu dengan Bani Israel. Jadi Harun itu serba repot, nggak ikut Harun, nggak ikut Musa, karena nanti meninggalkan umatnya. Tinggalnya memisahkan antara Musa dengan umatnya. Baru bersama umatnya disesatkan oleh Samiri. Musa marah-marah pada padahal sing nakal itu Samiri gitu kan. Harus sudah berusaha, cuma Bani Israel itu yang diikuti apa? Samiri, nggak mau ngikuti Nabi Harun. Nah akhirnya Musa marah pada Samiri. Gimana marahnya kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatabuka ya Samiri. Qala fama khatabuka ya Samiri. Qala fadurtu bima lam yabsuru.
Harun sudah dimarahi oleh Musa. Itu yang sama Samiri. Musa bermarah pada Samiri. Musa katakan, "Olah, farahot buka ya Samiri. Hei Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Kenapa Bani Israel disesatkan dengan patung anak sapi?" Olah, Basur tu bimalam yang suruh di Samiri jawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya." Jadi Samiri ini lebih mengetahui dari kaumnya. Kemudian kaumnya tidak disesatkan. Jadi mana kan ketahuinya itu? Katanya apa? Min ahli rasuli pada juga bakatnya samalan linasi. Jadi sampai katakan, aku ini lebih mengetahui terus patung anak sapi yang disebabkan itu dibakar sampai jadi abu, abunya dibuang ke innama ilahukumullahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Wasimakul lasya'in ilma, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ternyata memang yang namanya Israel itu dulu begitu. Ditinggal Nabi aja, Nabinya bisa ditipu. Ditinggal Nabi Musa, dibersamai oleh Nabi Harun. Lekor Israel lebih taat kepada Samiri daripada kepada Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun dapat wahyu diperintah untuk bersamai ikuti jalan Allah, malah ikut Samiri, disesatkan, malah nyembah patung anak Samiri. Ini apa itu pelajaran yang kita ambil? Kita sebagai umat Islam juga berjalan dalam waktu. Seharusnya kita juga berpegang teguh kepada wahyu, kepada Al-Quran. Jangan gara-gara Nabi Muhammad sudah lama bapak, kemudian semuanya sendiri sudah tidak mau mengikuti Al-Quran. Kalau Israel ditinggal Nabi Musa sebentar, mereka disesatkan terus lagi. Lah apalagi umat Nabi Muhammad ini, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak ikut-ikut Samiri. Dan Samiri sekarang kan bercanggih-canggih dulu. Kalau dulu nyesatnya cuma patung anak sapi, sekarang pakai anak-anak orang kemana-mana. Iya kan? Berbagai macam hiburan, berbagai macam aneh-aneh sekarang yang menyesatkan itu. Dulu ada patung anak sapi, sekarang bisa patung mati juga, macam-macam. Maka harus hati-hati, harus betul-betul ikuti wahyu yang diwahyukan pada Nabi. Kalau kita harus betul-betul ikuti Al-Quran. Lah kita bagaimana mengikuti Al-Quran kalau kita tidak pahami isinya? Maka mari sama-sama kita pahami isinya. Enggak lah, insya Allah tidak sampai 3 tahun selesai kita pahami. 3 tahun lama. Biasanya pengajian cuma seminggu sekali, ya sebentar sampai guyu-guyu itu loh. Ketawa-ketawa, tidak kikik, maksudnya tiap pagi 3 tahun gitu. Dan kalau bukan nanti yang begitu, kalau kita hidup 60 tahun juga nggak capek. Ngapain 3 tahun aja merasa lama. Lebih lama-lama nanti 3 tahun sama 60 tahun. Iya kan? Makan 60 tahun nggak capek, masih makan terus kan? Tapi kalau makan rohani kok 3 tahun aja capek gitu. Yang maka dari sama-sama kita berusaha. Yang barangkali dengan cara ini yang seorang menyelamatkan kita di akhirat selama-lamanya. Ini kita lanjutkan 99.
sampai 100 gram.